إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhan nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat jamaah kajian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah di 10 hari terakhir bulan Zulhijjah. Allah, ini 1447 akan berganti menjadi 1448. Waktu itu akan tiba, pasti akan tiba selama dia belum kiamat. Sedangkan kita belum tentu sampai pada waktu itu. Ya, jadi mari senantiasa bersyukur, mengisi waktu kegiatan sesempat kita dalam ketaatan. Selalu Tiang sampaikan, taat dalam keadaan sehat itu jauh lebih nikmat dibandingkan taat dalam kondisi sekarat. Ya. Taat plus sehat sama dengan nikmat. Kalau taat tidak dalam sehat itu masih kurang nikmat. Ya, kurang nikmat. Kenapa kurang nikmat? Kurang sempurna melakukan ibadah. Sujudnya nggak lagi bisa lama, rukuknya nggak bisa lama, nggak bisa duduk lama, nggak bisa dengar jelas, nggak bisa makan enak. Masya Allah. Jadi tabarakallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ini di penghujung bulan Zulhijjah. Ini pengumuman dulu ya. Pengumuman, ada beberapa permakluman dan doa pas yang nempel dengan apa namanya tembok musola ini. Bang binti ini sedang malam ini akan operasi di rumah sakit Mataram, Unram ya. Jadi kita doakan apapun kondisi sakitnya, semoga menjadi penggugur dosa ya, dan juga ya menjadi tambahan pahala. Situasi orang sakit itu tidak pernah enak. Mau rumah sakitnya mewah, pakai lift, pakai AC, ada TV, kulkasnya, tetap akan lebih enak di rumah. Ya, lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sunnahnya kalau sama kita ada yang sakit, Rasulullah mengajarkan bilang la ba'sa tohur insyaallah, ya semuanya bilang la ba'sa tohurun insyaallah. Itu artinya tuh nggak apa-apa, insyaallah jadi pembersih dosa. Ini fadilah keutamaan orang ada di majelis ilmu. Orang kalau sering datang ke kajian majelis ilmu di mana-mana, ya mau di masjid, mau di musola, mau di mana, terserah, yang penting itu insya Allah itu akan jadi saling pengingat. Oh, ini ada info dia kurang sehat, kita doakan. Ini ada sakit di operasi, kita doakan. Ada yang meninggal, kita doakan. Itu barokahnya majelis ilmu. Orang yang terbiasa begitu ndak ada kan, ya kemana, ya. Jadi itu menjadi ini. Yang baru-baru juga tetap akan menjadi pengingat kita. Alhamdulillah bertambah, alhamdulillah, ya, makin nyaman, makin nyaman, makin nyaman. Alhamdulillah, itu yang pertama. Yang kedua, tahun baru Hijriah itu kalau tidak salah, insya Allah malam Selasa, Senin malam Selasa pekan depan itu malam tahun baru Islam 1448. Bagi yang berkesempatan bisa datang, itu nanti di Masjid Agung kemungkinan ada yasinan, mungkin ada pengajian sederhana begitu. Adapun pada isanya itu kita ada program dengan remaja-remaji, namanya Mesila, menata sikap dan langkah. Bahasa Sasak tapi bahasa Indonesia kepanjangannya. Kita pengen kumpulkan bajang-bajang yang ada di Lombok Utara yang sempat datang dan yang mau datang begitu. Kalau kita datangkan penyanyi dangdut di alun-alun rame, ya, nonton bola penuh, konser gitu rame. Tapi kalau pengajian, nah, akan terseleksi nanti. Nah, adapun yang untuk generasi tidak remaja pada maghrib. Tapi misalnya tidak sempat datang, ya di rumah saja. Apa yang dikerjakan? Ya udah tabarukannya begini, ngaji yasin, ya. Bisa yasin, bisa doa, bisa zikir, minta saja, ya Allah semoga awal tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ya, semoga lebih kita taat, lebih baik, dan kalaupun meninggal di tahun ini husnul khatimah. Allahumma amin. Itu informasi-informasi pengumuman untuk pembukaan. Ini edisi 304, masih di kajian tauhid, melanjutkan edisi sebelumnya. Insyaallah ini anak-anak tidak kita libatkan karena sedang ujian. Jadi kalau ujian tuh kita kasih haknya mereka belajar. Ya, jadi yang anak-anak ini enggak nge-MC, enggak ngaji. Tadi Ustazah Hoja kita minta itu Al-Baqarah 2829. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyaakum. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin? Ini Allah tuh kalau apa ya, luar biasa. Diajak ngobrol orang-orang yang sok mengandalkan akal, orang yang paling merasa pinter, diajak ngobrol, ditantang sama Allah. Manusia yang sok pinter, manusia yang apa, yang sombong, bagaimana mungkin, kata Allah, kamu mengingkari saya, kamu kufur sama saya, kamu tidak percaya sama saya, sedangkan kamu itu dihidupkan dijadikan dari sesuatu yang mati, dari tidak ada menjadi ada, ya, artinya dari mati menjadi hidup, setelah hidup dimatikan lagi, setelah mati hidup lagi. Jadi kita ini minimal melalui 4 fase, ya, dari kita tidak ada menjadi ada. Sekarang ini fase kedua kita, ya, sebelumnya kan kita dalam rahim, ya. Alam rahim ini kuasa Allah. Makanya kalau terkait anak, kita jangan ngerewel, jangan cerewet. Ada pasangan baru, tanya, sudah isi atau belum? Padahal kan ini anak saya loh baru nikah 7 bulan sudah melahirkan. Nah, yang gitu itu malah bahaya. Ya. Jadi kita kadang apa ya, terlalu ngurusi masalah orang sehingga menanyakan hal-hal yang tidak perlu. Sekali lagi, anak itu kuasa Allah mutlak. Manusia berusaha berikhtiar, pakai jamu, datang ke dokter, minum obat, pakai syarat ini. Kalau Allah nggak bilang yes, ya enggak. Ya. Bahkan muda-mudi, naudzubillah, yang tidak menghendaki punya anak, sekali berhubungan terjadi itu. Ya, married by accident. Itu akhirnya dinikahkan karena kecelakaan itu.
Mereka cuma melakukan, nggak pengen ada hasilnya, tapi qadarullah jadi. Nah, kan itu luar biasa. Kan ada yang bertahun-tahun pengen, itu masya Allah. Jadi kita harus melihat kuasa Allah itu mutlak dalam 4 hal itu ya. Dari yang menciptakan, dari yang tidak ada menjadi ada, lalu mematikan. Kita besok meninggal tuh kuasa Allah. Kita ada yang lahir, kuasa Allah. Dibangkitkan lagi di akhirat itu kuasa Allah. Jadi 4 fase, tidak ada ya, menjadi ada, lalu meninggal lagi, lalu kita dihidupkan lagi. Kelak itu insya Allah tanda-tanda yang Allah itu maha kuasa, dan kita diajak untuk berpikir, saya ini bisa segala sesuatu loh. Saya ini bisa melakukan apapun yang saya mau, dari tidak ada menjadi ada, dari hidup menjadi mati, mati menjadi hidup, terserah saya. Masa kamu kufur sama saya? Nah, seakan-akan Allah bilang begitu. Tsumma ilayya turja'un, dan kepadakulah kalian semuanya akan dikembalikan. Makanya kata-kata roji'un itu artinya orang yang pulang kepada Allah dengan sukarela. Sedangkan yurja'un itu dipulangkan kepada Allah dengan terpaksa. Nah, tinggal kita milih nih. Kita mau pulang kepada Allah roji'un atau yurja'un. Kalau roji'un, pulang, ya Allah, bismillah, saya siap. Ya Allah, semoga engkau ridho. Beda dengan orang yang terpaksa dipulangkan. Ya. Katakan orang nazak itu ada yang oleh Rasulullah dikatakan bagikan rambut ya di atas tepung, ditindih tepung, lalu rambut itu diambil satu rambut, tidak terasa. Tapi ada juga orang yang naudzubillah bagaikan kain sutra yang lembut nyangkut di duri, krek 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 krek, sakit dan robek, naudzubillah. Maka tentu kita semua mengharapkan, mengidamkan wafat yang husnul khotimah. Allahumma amin. Masya Allah, ada ustazah tiap kajian datang gini ya. Oke. Biar tidak disensor ini kita oleh tim KPAI. Baik ya. Selanjutnya duduk bentar di sini. Duduk. Ngasih air nggak ada sedotan gimana ini? Ya. Insya Allah jamaah kita, selama hati kita ini masih menerima nasihat ya, selama hati ini masih menerima nasihat, kuping kita tidak pendak untuk mendengar kebaikan, itu insya Allah selama itu kita dalam kebaikan. Alat ukurnya sederhana ya, orang yang peka terhadap nasihat, masih kuat mendengar kebaikan, itu insya Allah hatinya lembut ya. Melembutkan hati itu ngajeli majelis ilmu, membaca Quran, banyak zikir, ada orang meninggal ngelayat, ada orang sakit dijenguk, itu insya Allah hatinya akan terlatih, akan akan peka, dia suka dengan kebaikan. Maka ayat yang dibaca Ustazah Hoya tadi adalah dasar kajian kita pada pekan ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menantang siapa saja orang-orang yang ingin mengkufuri Allah. Dalam kajian filsafat itu ada cerita 2 orang. Orang yang mengakui adanya Tuhan, adanya Allah itu disebut deis tulisannya. Ada orang yang tidak, ateis. Jadi kalau A depannya itu, kalau dalam bahasa ada bahasa Inggris, ada bahasa Greek, Yunani, kadang bahasa Latin, itu bisa bermakna non, ya tidak. Kalau teis ada orang yang meyakini Tuhan, kalau ateis ada orang yang tidak meyakini Tuhan. Mereka debatnya begini. Kalau kita debat sama orang ateis itu tidak perlu pakai dalil. Wahai orang-orang yang kafir, takutlah kepada Allah. Itu enggak takut mereka. Kita mengutip ayat enggak mempan, mengutip hadis ya enggak dengar mereka. Jadi mereka sepakat, ayo kita kumpul. Saya undang kamu ke rumah saya, kata orang ateis ini ngundang orang yang beriman itu, ya. Orang yang ateis tidak percaya Tuhan yang ngundang.
Saya undang kamu ke rumah saya jam 4 sore, kamu datang ya. Nah, ini ternyata lokasi rumah mereka itu dipisahkan oleh sungai, oleh kali yang sangat deras, dalam, tidak bisa dilewati kecuali dengan perahu, karena nggak ada jembatan. Nah, katakanlah ini di pedalaman, ya, belum ada akses, belum ada jalan raya, belum ada jembatan, sehingga satu-satunya akses saat itu adalah hanya perahu. Akhirnya yang jelang jam 4 itu orang yang ateis ini sudah nunggu, wah disiapkan makanan, dia yang mau jamu, dia mau menjamu, mendebat tentang Tuhan itu ada enggak. Jadi karena kalau orang ateis dengan deis itu biasanya debatnya Tuhan itu ada enggak sih. Kalau di sini kan nggak ada yang mendebat gitu. Pertanyaan kita, Allah yang ada nggak? Yakin ada, tinggal kita tingkat cintanya sama Allah, takut sama Allah itu berbeda-beda. Tetapi kalau orang ateis sama teis ini debatnya sangat dasar sekali. Tuhan tuh ada enggak? Akhirnya ditunggu sampai jam 4. Kok enggak datang? Akhirnya lama ditunggu, datang baru jam 5. Apa kata orang ateis itu? Begini kamu ngaku bertuhan, enggak on time, telat sih dan. Saya nunggu dari tadi. Kata orang teis, orang beriman, dia bilang apa? Maaf ya, saya ini tadi nunggu kapal, nunggu perahu, perahunya itu enggak ada, padahal ada. Tapi saya nunggu aja, saya nunggu sampai saya nunggu pohon itu jatuh sendiri, terus pohon yang jatuh itu berubah jadi kapal, habis itu saya naikin kapal itu baru bisa ke pulau ini, ke rumahmu. Apa kata orang ateis? Lekak. Bohong, mustahil ada pohon jatuh langsung jadi kapal. Enggak mungkin kayak gitu. Ketawa dia orang yang berimannya. Ya, itulah jawaban pertanyaan kamu dari kemarin, Tuhan itu ada atau enggak. Bagaimana mungkin pohon langsung tiba-tiba jadi perahu, jadi kapal, sehingga jadi dongsot, jadi sampan. Enggak mungkin. Enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Itu baru perahu, baru kapal dari pohon. Bagaimana mungkin dunia ini bisa ada tanpa penciptanya? Ini ada yang buatin, ada yang nganterin, ada yang bawa baru sampai ke sini. Ya, musola ini ada yang mendirikan. Ya, motor yang bapak ibu pakai juga ada yang buat. Donat yang kita makan itu juga nggak bisa dia langsung tiba-tiba jadi donat. Kita ini terlalu tidak adil sama Allah terhadap hal yang sangat sepele-sepele itu. Kita percaya ada pembuatnya, tapi alam semesta kadang susah untuk percaya. Nah ini akhirnya dia diam, pikir. Nah masalah beriman sama tidak itu bab lain lagi. Ceritanya sampai di situ aja. Akhirnya dia termenung deh. Ya. Dibohongin sama yang beriman ini. Oh saya kesini nggak ada kapal, saya tunggu ada perahu jatuh jadi kapal, baru saya nyebrang. Akhirnya dia termenung diam. Ada ending ceritanya kita tidak di ini. Biar kita jadi istilahnya open ending. Biar masing-masing merekayasa, menerka-nerka bagaimana akhirnya. Jadi kalau kita lihat ya, orang saya kemarin dapat video orang yang di Arafah yang jumlahnya, yang wukuf di Arafah jumlah hampir 3 juta orang itu ada yang menghitung secara matematika. Dia hitung tuh. Jumlah orang di sini 2 juta. Terus katakanlah setiap orang itu punya permintaan 10 minimal. Satu orang punya 10 permintaan. Itu pun minimal ya. Nggak mungkin juga 10. Jarang lah kalau 10. Setengah hari cuma 10 doanya tuh rasanya kok eman sekali. Belum yang nitip-nitip ya. Buka kertas baca titipan dari ini, titipan dari ini. Katakanlah orang tuh satu orang itu punya 10 dikali 2 juta dikali 6 jam itu dikalkulasikan secara ilmu matematika sederhana, ketemu angka sama dengan doa orang 100 tahun. Jadi waktu yang 6 jam itu kayak orang berdoa sendirian 100 tahun. Itu pun kalau doanya sekian. Belum lagi kalau ditambah yang lain. Jadi bayangkan tuh, waktu yang sedemikian mustajab itu betul-betul menentukan saat itu. Tapi sekarang, kalau sekarang ini udah lain hawanya, dah dek kasaangan mau pulang. Kangen cucunya, kangen tokonya, kangen anak istrinya. Kangen sudah gak karuan dah nih. Karena proses ibadah haji sudah selesai semua.
Mereka sudah, aduh, pirahan ulik nih, kloter nih kapan berangkat ini? Oh iya sudah nggak karuan, nggak karuan. Kenapa? Karena sudah kangen rumah sudah. Ya boleh gitu, boleh, wajar ya, karena 40 hari itu sangat lama, ya sangat lama untuk bagi orang yang tidak biasa terpisah, apalagi jauh. Makanya selalu saya tuh bilang kadang ke ustazah itu, saja yang tidak bisa naik mobil, yang dikit-dikit mabukan, muntah, itu kalau bisa belajar naik mobil. Karena kalian ke Mekah itu naik mobil. Oh enggak Ustaz, naik pesawat iya, tapi kesananya itu naik mobil. Saya pakai motor ke bil, oke, di sananya itu enggak bisa kita naik motor. Jadi setidak-tidaknya minimal naik mobil itu harus bisa. Ada seorang ustazah kita pergi ke Jawa, berhasil, ya seminggu, enggak muntah sama sekali, tapi paleng dia, paleng apa, minum obatnya itu cek di keranjang kuning. Jadi yang mau tahu, Ustaz, apa obatnya ustazah itu sampai dia ada mabuk itu ada. Bukan yang judul lagu yang masih kecil, itu kayak gitu. Sekarang ada model obat baru. Tapi kalau kelebihan dosis ya udah pingsan dari awal. Nggak nikmat, nggak tahu namanya kapal itu apa, lumba-lumba loncat yang nggak lihat, Gunung Agung lewat nggak tahu. Jadi tidur aja kayak mayat, tapi masih bernapas gitu aja. Jadi itu ada obatnya tuh. Nah, enggak, dia bisa bertahan. Tapi saya takut kalau terbiasa begini. Ternyata pas di Mekah begitu susah juga. Orang harusnya turun dia ketinggalan. Repot juga. Jadi minimal kita tuh bisa lah naik mobil. Ya, kalau di sana mungkin enggak ada pick up gitu ya. Maksudnya lucu gitu. Aku biasa naik pick up open cup ya. Jadi minimal belajar naik mobil. Makanya kalau kata Tuan Guru Karim, ini kata Tuan Guru Karim, orang yang tidak bisa naik mobil tuh belum siap jadi orang besar. Nah, bahasanya begitu, karena kenapa? Guyonannya begitu, candaannya. Nah, bukan berarti, tapi ingat ya, tidak bisa naik mobil bukan berarti neraka, enggak ada kaitannya. Cuma kita hidup di atas dunia yang membutuhkan transportasi seperti itu. Ya, kalau masih di Lombok masih kita pakai open cup, bisa naik motor. Tapi kalau sudah nyebrang pulau sana di Jawa, nampaknya sudah harus naik mobil. Ya, bis itu ya mobil, ya, apalagi ambil apa minibus itu pakai mobil, elep itu ya mobil dan sebagainya. Maka insyaallah tabarakallah ini kita harus melihat kesyukuran jamaah haji itu sudah senang sekali mereka tinggal nunggu. Kalau nggak salah akan pulang tanggal 18 itu insyaallah tanggal 3 atau 3 Muharram ya. 3 Muharram 18 Juni itu 3 Muharram, hari apa itu? Hari Kamis kalau nggak salah. Hari Kamis, Kamis ya? 18 ya? 18. Nah itu enggak tahu kita nanti teknisnya apakah mereka ada datang upacara penyambutan di Masjid Agung atau cukup di asrama haji lalu dijemput, itu masih dibicarakan kemarin, nanti ada info. Yang jelas yakinlah yang jemput itu nanti berbondong-bondong. Satu jamaah haji minimal 2 pick up, ada yang pakai engkel, sudah gak karuan hawa-hawanya tuh. Jadi kalau kemarin tuh nangisnya karena akan berpisah, sekarang nih nangis seharunya karena dah lama nggak berjumpa. Nah, tapi yang harus dikawal tuh kopernya, karena koper ini kan kalau nggak diamankan bahaya. Ya, koper ini kan oleh-oleh aja isinya. Pasti banyak jamaah tuh yang curi-curi bawa air zam-zam. Sudah dilarang tapi tetap aja. Ya. Jadi masya Allah ya. Ibnu Ishaq ini seorang mufasir menafsirkan ayat 28-29 itu sindiran Allah kepada orang-orang kafir yang apa ya, yang keras kepala. Sudah jelas-jelas tanda-tanda kekuasaan Allah itu terhampar luas, tetap nggak mengimani Allah, itu disindir sama Allah. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kamu itu kufur kepada Allah, padaku? Saya sudah menghidupkan kamu, mematikan kamu, menghidupkan lagi, dan seterusnya. Itu adalah proses penciptaan dan kuasa Allah.
Ya, setiap detik ini saya ngomong tak ini ya, saya ngomong. Nah, ngomong ini 1 detik ini di belahan dunia nih ada yang lahir, ada yang meninggal. Setiap detiknya pasti ada yang meninggal, pasti ada yang lahir. Setiap detiknya. Bayangkan itu. Kuasa Allah yang menjadikan itu terjadi. Setiap detik ini ada bagian bumi yang gempa. Setiap detik ini apalagi macam kejadian yang ya kalau nggak kaitannya sama kita, kita nganggap biasa saja. Tapi kalau tempat lain bisa jadi heboh. Ada yang macam gempa, ada yang kebakaran, ada yang longsor, ada yang cuma ada yang masuk berita, ada yang tidak. Ya. Kalau kita kan masuk beritanya tuh apa BBM naik, gitu, berasa, gitu. Ya, dolar naik berasa. Kalau yang negara lain nggak peduli sama dolar naik, ini rupiah turun, nggak peduli. Tapi karena kita nih ada di sini, hari kita merasa oh ya, oh ini isu kita, ini jadi ini kita. Jadi kita tuh akan cenderung melihat sesuatu itu penting kalau emang itu ada terkaitan sama kita atau dekat sama kita. Orang meninggal, innalillah, disebutkan orang kandang kau. Nah, tidak terlalu kita dengar lagi sudah. Coba gubuk baru, nah, udah pasang telinga dah, saya. Kalau udah Karangbayan, udah lewat sudah. Atau pemenang, sudah, tidak terlalu. Tapi kalau sudah RT sekian, nah, saya baru. Semakin kita kepo, semakin dekat, semakin kepo. Ya, apalagi kalau ada ibu-ibu, wah, umat berkumpul. 4 orang, 5 orang. Kalau sudah jeng. Nah, jeng itu panggilan apa ya? Jeng itu Pak, ngerti nggak bukunya jeng itu? Jeng itu kayak apa ya? Panggilan halusan jeng. Tahu nggak? Nah, semakin volumenya mengecil, itu semakin gosipnya semakin hot. Itu. Semakin kecil. Sudah kalau gini cara ngomong dah semakin hot. Kalau masih kayak keras-keras tuh agak bisa didengar. Tapi kalau udah makin set sudah berdua. Bertiga nih. Yang satunya kamar mandi, dia diomongin yang satu ini bengak saya gitu. Bertiga, tadi ngomongin si fulan. Dia bentar ya kamar mandi, dia diomongin. Makanya kalau udah begitu jangan pergi-pergi. Ya, bahaya diomongin itu. Tapi kalau kata Imam Asy-Syafi'i itu hebat. Imam Syafi'i itu keren sekali. Itu orang paling cuek kalau boleh kita katakan Bang Hurun. Ya Syekh, ada orang ngomongin Anda di belakang. Apa katanya? Ya bagus. Kenapa? Berarti saya berwibawa. Dia ngomongnya di belakang, nggak berani ngomong depan saya. Oh gitu. Kenapa bagus? Ya bagus, saya berwibawa. Emang cuma itu aja fadilahnya diomongin itu di belakang. Ada lagi. Kalau dia benci sama saya, dia nggak suka sama saya, dia ngomongin saya, dia nggak mungkin minjem apa-apa dari saya. Dia kalau orang itu nggak suka sama orang, biasanya sulit dia mau minjem. Emang sekarang katakanlah ada uang, ada mobil, atau apa, nggak mau dia minjem. Kenapa? Karena udah nggak suka. Nah, jadi selamat dia dari orang-orang seperti itu. Itu sudut pandang yang menurut saya sangat keren banget. Jadi kalau orang ada tidak suka sama kita, ya udah. Boleh kita merasa ini itu boleh, tapi jangan lama-lama, karena kalau menganut mazhabnya Syafi'i dalam hal bersikap begini, nyantai saja. Satu, kita berwibawa, dia takut sama kita, tidak berani ngomong depan kita. Yang kedua, berarti kita setidaknya tidak dipinjemin barang oleh orang-orang itu. Jadi itu bagus juga ya, terbuka. Oh iya ya. Jadi selepas ini kalau ada yang ngomongin, ya udah gitu saja, tidak apa. Karena memang Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan la najata minal insan. Tidak ada la salamata minal insan. Tidak ada orang selamat dari manusia. Selamat apa? Selamat dari ucapan manusia. Orang pengen selamat dari omongan manusia itu mustahil bin mustahil. Allah Subhanahu wa taala yang begitu hebat kerennya, Allah nih Maha Kuasa. Itu saja masih ada yang ngomongin Allah itu punya anak. Allah itu 3, Allah itu enggak kuat, Allah itu enggak adil. Itu Allah tuh. Oke, Allah terlalu tinggi, terlalu besar, terlalu different sama kita, beda. Nabi Muhammad SAW sempurna, paripurna, istimewa. Itu pun masih ada yang mengatakan gila, ada yang mengatakan tukang sihir, tukang tipu, ya. Coba lihat ya. Ketika Rasulullah
berturut-turut putra-putra. 3 putra Rasul itu meninggal sebelum 5 tahun. Ibrahim, Qasim dan sebagainya. Tetangga-tetangganya Rasulullah, ya Masya Allah, kita syukur punya tetangga tidak sebegitunya. Tetangganya Rasulullah itu apa? Rasain, mampus, itu ngomongin ke Rasulullah. Kamu terputus, kamu mandul wahai Muhammad. Jadi saat itu dikatakan anak tuh kalau anak laki-laki. Jadi kalau punya anak perempuan dianggap masih setengah. Kalau tidak punya anak laki dibilang mandul, putus. Karena Rasul tidak punya anak laki-laki. 3 anak laki meninggal sebelum 5 tahun. Kamu terputus. Mampus, rasain. Coba Nabi Muhammad digitukan tuh. Tetangga macam apa kayak gitu. Kita kan paling beli kulkas, ngeridit wah. Motor milih kan mau kepeng. Babi ngepet wah nih. Pokoknya komen-komennya pedes tapi komen. Itu depan mata Rasulullah. Mampus. Rasakan tuh tetangga macam apa itu. Zaman sekarang mungkin bisa azan dulu. Azan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وملائكته يصلون على النبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة القائمة
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأس المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Jazakallah khair. Ya, jadi ternyata seorang nabi pun memiliki tetangga yang ucapannya, omongannya sangat pedas itu. Artinya apa? Rasulullah itu saat itu mendapat cacian, hinaan yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala ini kan kekasihnya Rasulullah dan Rasulullah kekasihnya Allah. Ya, menghibur Rasul langsung dengan menurunkan surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayat ketiga itu inna syani'aka wal abtar. Kata Allah tuh, Muhammad tenang. Yang ngomongin kamu, yang hujat kamu, yang hina kamu itu yang terputus, itu yang mandul. Jadi benar, yang ngomong itu mandul betul. Dan kata abtar di sini bisa bermakna mandul, bisa bermakna terputus dari rahmat Allah. Jadi orang-orang yang mengatakan Rasulullah itu ngata-ngatain Rasulullah, nyumpahin, nyukurin Rasulullah nggak punya keturunan laki itu, ya artinya yang sempat hidup sampai dewasa, sampai akil balik itu, akhirnya betul itu sama Allah dilaknat di dunia. Jadi inna syani'aka huwal abtar. Bukan kamu yang terputus, bukan kamu yang mandul, mereka yang mandul, dia yang mandul. Itu makanya kita kalau ngaji itu kadang perlu melihat asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul tuh untuk Quran. Apa sebab, apa historis di balik turunnya ayat ini, itu namanya asbabun nuzul. Kalau di hadis namanya asbabul wurud. Nah, lahirnya keluarnya hadis itu gara-gara apa? Ada yang karena pertanyaan para sahabat, karena tantangan orang kafir musyrikin Mekah. Ada kejadian apa, lalu ada Rasulullah bersabda, ada apa, kejadian apa, maka Allah turunkan ayat, bahkan surat. Nah, itu kita perlu baca. Jadi inna syani'aka huwal abtar, teguran laknat Allah tegas kepada para penghujat Rasulullah yang mengatakan Rasulullah itu mandul, Rasulullah itu terputus keturunannya. Maka ya hebat ya, Rasulullah itu dapat musibah langsung dapat hiburannya. Kalau kita hidup ini kadang di atas, kadang di bawah, kadang di bawah, kadang di bawah, kadang di bawah, terus manusia tuh gitu. Ya, Rasulullah dapat musibah langsung dihibur, musibah dihibur. Itu hebatnya Nabi. Nah, kita ya sabarlah. Makanya la rohata fid dunya wala salamata minan nas wala najata minal maut. 3 pesan Sayyidina Ali. Tidak mungkin ada orang bisa lari dari kematian, tidak mungkin orang namanya istirahat mutlak, total, nyaman selama dia di dunia. Pasti ada aja gangguannya. Ya, tidur siang diganggu anak, tidur siang bangun-bangun ya hutang masih ada, masalah masih belum beres. Coba kita bangun tidur tiba-tiba cucian langsung setrikaan rapi, cucian beres, enak kan gitu kan? Ya, ternyata bangun tidur tetap aja masalah masih ada. Itu istirahatnya di dunia, tidak ada yang kekal dan tidak ada yang selamat dari omongan orang lain. Maka kalau kita lihat asbab nuzul turunnya ayat kaifa takfuruna billah ini, itu adalah bentuk sindiran Allah kepada orang-orang. Kalau inna syani, kalau itu kan teguran Allah tegas. Kalau kaifa takfuruna billah itu sindiran Allah yang halus, masih suruh mikir tuh. Bagaimana mungkin kamu kufur kepada saya padahal saya yang menghidupkan, mematikan, menghidupkan lagi. Nah, itu kata Ibnu Ishaq ini adalah bentuk sikap dan sifat. Nah, ada 2 ya. Sikap dan sifat orang kafir tuh membantah, menyeleweng, nantangin Allah. Makanya mereka dapat teguran seperti itu. Diabadikan dalam Al-Qur'an. Nah, ini saja saya yakin semua hafal nih karena masih Al-Baqarah awal nih, kaifa takfuruna billah. Baik. Jadi masyaallah yang tutup cara-cara mengenal Allah, karena bab kita ini tauhid ya. Tauhid itu mengesahkan Allah. Satu, tauhid itu kita yakin Allah itu ada. Yang kedua, mengesahkan Allah. Percuma ngaku Allah ada tapi kita menduakan Allah, sia-sia juga, nggak benar juga, syirik namanya. Jadi tauhid ini percaya yakin Allah itu ada,
Yang kedua, mengesahkan dia satu-satunya. Kadang orang kepleset dia seorang, nah, salah. Dia seorang, ya gimana? Tuhan dia seorang, yang dia seorang, salah. Jadi dia satu-satunya saja. Makanya penyebutan paling pas tentang Allah adalah zat yang maha esa, atau dia yang maha kuasa. Jadi jangan pakai dia terus ke manusia, jangan. Tapi harus dia yang maha kuasa, itu zat yang maha esa, selesai. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dan tidak mungkin sama. Ya, Allah menciptakan kita, kita ciptaannya. Allah maha melihat, kita penglihatan terbatas. Allah bisa berbuat sekehendaknya, kita sangat terbatas sekali. Jadi pertama ya, cara mengenal Allah itu dengan berpikir. Kita berpikir. Berpikir ini sederhananya kita lihat aja ya, ya Allah. Saya dari orang tua saya dari kakek, nenek, terus ke atas tuh pasti ada mentoknya itu. Mentoknya itu pasti sama makhluk. Tidak mungkin kita bilang, terus Allah siapa yang nyiptain? Nah, itu salah pertanyaannya itu. Kalau pencipta, tidak mungkin diciptain. Jadi kalau ciptaan kayak kita, pasti ada ujungnya Nabi Adam. Dah, clear itu. Ya. Jadi Masya Allah, ya, kita ini harus ini. Saya ulang lagi sedikit nih, Ustazah. Kemisan pernah saya bilang, ibu-ibu ini yang belakang-belakang, barisan para penyandar. Kira-kira kalau ditanya lagi berdua gitu ya, atau masa muda dulu itu tanya mau makan apa sama suaminya itu, jawabannya apa? Mbah Nong kalau ditanya sama Mbah Agus pas lagi di Mataram, mau makan apa? Jawabannya apa? Apa aja tuh bahasa terserah itu. Bahasa lainnya terserah. Itu cikal bakal ya selamatnya dunia. Karena perempuan tuh nggak cocok menentukan sesupri. Kenapa? Sekali dia nyebut, diusir Nabi Adam dari surga. Mau makan apa kamu wahai Hawa? Kata Nabi Adam. Buah khuldi, angkatnya makan turun ke bumi. Ini guyon ya, candaan. Jadi jangan pernah kasih kesempatan perempuan menentukan pilihan. Jangan pernah mau makan apa, sudah. Ajak aja dia. Karena kalau ditanya mesti terserah. Tapi kadang sambil cemberut pas makan, makan bakso, padahal semuanya nasi goreng, salah lagi. Jadi jarang pernah benar. Ya. Jadi ini bukan pengalaman pribadi. Saya dengar-dengar dari orang-orang begitu. Jadi kita itu jangan pernah kasih kesempatan, karena sekalinya menentukan perempuan itu nanti jadi malapetaka. Buah khuldi diusir. Bang Hurun sebentar lagi akan berkeluar dari itu. Bang Hurun akan akhir bulan depan. Semoga lancar Bang. Masya Allah. Ya, sepekan-pekan bulan-bulan ini sering menghadiri undangan ya Allah. Senang bahagia ngeliat orang dia. Itu seninya hidup dia. Pas ngadiri pernikahan, suasananya tuh indah, bahagia. Pas suasana lagi duka, lagi meninggal tuh kebalikannya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Belum bicara bawahnya. Sudah, Bang. Ya. Yang kedua, setelah berpikir adalah memperhatikan ciptaan Allah. Jadi kita ngelihat ya. Ya, ciptaan Allah ini terhampar luas, terlihat sekali. Gimana? Makanya dulu ada nyanyian apa tuh? Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Pelukismu agung tuh pelangi ya? Pelukismu agung. Saat itu saya SD, kita agung tuh saya kira nama orang agung, agak dengan Hindu nih. Agung, Pak Agung. Ternyata agung ini maksudnya Allah ya. Pelukismu agung. Siapa gerangan loh? Lagi nanya. Pelukismu agung, siapa gerangan? Padahal sudah. Jadi yaitu yang menciptakan belum tersentuh pelajaran tauhid saat itu. Kalau seandainya dia ikut pengajian tauhid pasti nggak gitu liriknya, itu pasti dirubah. Ya. Pelukismu Allah yang maha kuasa, pelangi ciptaan Allah, gitu. Jadi tapi kalau udah gini susah dirubah anak-anak itu ya. Terus kita yang ketiga merenungi fenomena. Fenomena itu kita makin sadar. Semua yang hidup nih pasti mati. Semua ya. Mau dia besar, tua, kecil, kan enggak,
selalu saya bilang meninggal itu nomor cabut ya, bukan nomor urut. Lahir itu nomor urut, meninggal itu nomor cabut. Suka-suka Allah nyuruh malaikat Israel ya. Makanya ketika Rasulullah wafat itu Masya Allah ya, Sayyidina Fatimah itu dikasih apa ya, kesempatan melihat malaikat Israel dalam bentuknya. Wahai ayah, siapa tamu di depan tuh, kok saya nggak pernah lihat dia sebelumnya dan tidak ada kesan ramah dalam wajahnya. Jadi Sayyidah Fatimah itu pernah ketemu malaikat Israel. Ada ulama mengatakan itu adalah versi aslinya malaikat Israel, ada yang dia nyamar. Ibaratnya malaikat Israel pakai filter, tetap aja serem gitu loh. Tetap aja dia nyamar jadi manusia gitu, tapi tetap aja serem. Sampai ada tempatnya nggak ada kesan, siapa itu ayah, depan rumah siapa, ketika assalamualaikum atau gimana dia buka gitu, kurir bukan gitu kan, kok yang lihat nih, oh ini orang asing terus tidak ada kesan ramah. Gue bayangin, berarti ini kan sudah serem banget, udah nggak pernah ada. Nyata itu apa diangkat Rasulullah, itu adalah pemutus kenikmatan, itu adalah malakul maut, itu adalah pemutus kenikmatan. Oh nangis, tapi tidak bisa ditolak ya, dibisikin saya akan meninggal, nangis Fatimah. Habis itu bisikin kedua, tersenyum. Tidak lama Rasulullah wafat. Sayyidina Aisyah, istrinya Rasulullah, ibu sambung bahasa sekarang. Saya baru gara-gara gosip tuh tahu istilah ibu sambung, bapak sambung. Saya dulu kan ibu tiri ya, terek. Ibu sambungnya Sayyidina Fatimah, ini istrinya Rasulullah, Sayyidina Aisyah putri Abu Bakar tuh bertanya, wahai anakku, wahai Fatimah, tadi saya lihat Rasulullah membisikimu dan engkau menangis sejadi-jadinya. Lalu lama setelah itu sebelum meninggal dibisikin yang kedua, kamu tersenyum, senang, kayak hilang sedihmu itu. Kenapa? Wahai ibunda, yang pertama itu Rasulullah pamit akan meninggal karena akan dicabut, saya sedih ya. Terus yang kedua, kenapa kamu senyum? Saya dibisiki sama ayah bahwasanya kamu adalah orang yang paling awal menemuiku, menyusulku nanti. Jadi 6 bulan setelah Rasulullah wafat, itu Sayyidah Fatimah wafat juga. Jadi senang. Jadi orang beriman tuh pede dia, husnuzon, optimis kalau dia meninggal tuh akan ketemu. Beda kuburan, beda tempat, akan ketemu. Itu sebegitu yakinnya Fatimah. Nah, jadi kita ngelihat fenomena, ada yang meninggal, ada itu, lahirnya matinya seorang itu adalah fenomena kekuasaan Allah yang tidak bisa kita tolak, dan itu menjadi penanda Allah itu ada gitu loh. Jadi pertama berpikir, yang kedua kita lihat banyak penciptaan alam semesta, ada matahari dan sebagainya, dan kita lihat fenomena lahir dan kematian. Ini adalah cara-cara kita mengenal Allah semakin yakin, dan itulah hakikat pada hidup ya. Jadi insyaallah Allah yuhyi wa yumit, Allah itu yang menghidupkan dan juga mematikan ya. Jadi kita meskipun ini bahasanya sederhana terkait sesuatu yang sebenarnya sudah kita tahu, sudah kita dengar, tapi saya rasa semakin meneguhkan betapa kita harus yakin tauhid kita harus benar ya. Karena tauhid ini dasar, pondasi. Orang bangun rumah tuh pondasinya kuat dulu ya. Jadi kita harus yakin, minta agar kita dimatikan dalam memegang tauhid ini ya. Banyak orang yang tidak sampai akhir hayatnya tuh melepas karena ekonomi, karena tekanan, karena sebagainya, dia melepas itu semua. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, nanti malam Selasa, kalau yang berkesempatan hadir ahlan, silahkan. Yang tidak, silahkan di rumah masing-masing. Boleh baca doa, boleh baca yasin, silahkan saja. Pokoknya biar ada semangat mengawali tahun baru itu dengan semangat. Jadi begitu ya. Hari Kamis, hari Senin malam Selasa. Jadi maghrib malam Selasa sudah 1448 Hijriah ya, Muharram. Soalnya nyebutnya tuh Al-Muharram, bulannya itu Al-Muharram, itu bulan pertama. Ini masih bulan haram ya. Bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, 4. Jadi 3 itu kalau kita melakukan kebaikan pahalanya besar,
melakukan kemaksiat, hati-hati, catatannya juga dibuat besar sama Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang bisa gimana? Yaitu nanti rencananya kemungkinan yasinan sekali, habis itu kalau ada waktu paling diisi gitu aja. Tetap mungkin ada kajiannya, tapi nanti ada yasinan dulu gitu aja untuk mengawali aja sih, mengawali. Tetap ada insyaallah. Nah, yang remaja-remajinya ada isanya. Kalau yang bukan remaja tapi punya semangat remaja boleh datang juga ya. Yang ngisi-ngisinya insyaallah bajang-bajang semua ya. Nanti apa namanya malam Rebo ini tumben kita berhadapan dengan Gen Z. Kalau Wajisum nih gen apa? Baby boomer. Baby boomer tuh dikatakan baby boomer tuh teori psikologi ya, karena satu perang sudah usai, jadi orang lagi beranak pinak lagi banyak-banyaknya. Betul itu. Orang-orang tua kita dulu tuh anaknya tuh bener 8, 10, 12. Wajib berapa? Nah, nak menah pira semeton? Pira semeton? Telung dase san. 10. Baby boomer jadi lagi ngebum. Baby itu anak tuh lagi banyak-banyaknya. Dan pola asuhnya baby boomer ke gen milenial ke gen itu beda, sudah beda. Kalau sekarang tuh kan no ya. Tahu bre? Bang Hurun tahu nggak? Ada orang belanja di kasir, belanja nih. Ibunya lagi ngeladeni anaknya nih, permen, baterai jatuhin semua. Ibunya, adek, no ya, no, jangan. Coba jangan dulu kan, set. Pengalaman ya. Tapi insya Allah dengan pendidikan gitu jadi itu. Sekarang no. Terus ketika ibunya lengah dirampek deh sama kasir, perang, tapi parodi gitu. Jadi zaman sekarang tuh pakai no, coba. Adek jangan ya, enggak cukup. Kalau digituin aja, anak itu merasa punya backingan, dia nggak bisa tanggung jawab, susah. Parenting zaman sekarang tuh, wah banyak orang berteori. Ada yang nulis buku cara parenting, anak belum punya. Nulis buku parenting, gimana itu? Ada ini fakta. Pengantin baru nulis buku parenting. Coba yang udah jadi papu cucu 16 itu nulis parenting, baru dia kayaknya lebih sohih. Pas gitu nih. Anak baru 1 nulis buku parenting. Ya, jadi parenting itu maksudnya pengasuhan anak, pola asuh, gimana mendidik, merawat. Ya. Dan sekali lagi penutup ya, jangan samakan hidup kita dengan gaya-gaya artis. Artis itu tidak pernah lihat tumpukan cucian numpuk, itu tidak pernah. Ya, tidak pernah. Mereka nggak pernah ngelihat cucian yang empuk, nyetrika 1, jadikan podcast. Nah, kalau gue senang nyetrika, rasanya tuh kayak menenangkan, tenang. 1 yang disetrika, cuma 1 yang disetrika. Nah, itu dibuat parodi sama ibu-ibu yang tumpukannya itu lagi banyak sekali. Kayaknya nyaman, menenangkan. Ya Allah ya Rabbi. Jadi jangan samakan ya. Dah ya. Kita ini bersyukur. Hidup kita ini sudah sangat lebih banyak ininya. Ya, kita boleh sedikit panik, sedikit galau ngelihat ada kenaikan ini, perubahan ini, tapi yang penting selama iman masih di dada, masih bisa sholat ke masjid musola tenang, nggak pakai karcis ya, nggak harus disembunyi-sembunyi. Banyak orang kadang di negara-negara minoritas mau ke masjid saja kadang harus bertaruh nyawa ya, harus sembunyi-sembunyi, harus berhadapan dengan tentara, harus sembunyi lari dari bom dan seterusnya. Wah, kita ini sangat-sangat ya banyak kemudahan. Nanti kalau bulan Muharram ada namanya puasa Asyura, itu juga jangan lewatin. Makanya tadi yang kemarin Zulhijjah ya, orang yang dapat puasa tanggal 8 9 tuh betul-betul bersyukur, tenang, harusnya tenang, bahagia. Kenapa? Yang tanggal Tarwiyah tanggal 8 itu menghapus dosa masa lalu, yang Arafahnya menghapus dosa masa lalu dan masa depan. Udah dijelaskan di sini artinya masa depan itu apa? Dosa masa depan itu artinya apa? Kan kita belum nih. Kok bisa? Artinya, ini pendapat ulama ya, saya juga mengutip aja.
Mereka bilang kalau penghapusan dosa setahun yang kemudian, yang masa depan, itu artinya keinginan, niat kita pengen berbuat jahat itu nanti sama Allah dibelokkan, dijaga. Ya, kalau kita nggak puasa Arafah bisa jadi, oh maunya niatnya zolim aja, jahat ya. Tapi dengan puasa asbab, puasa Arafah itu penghapus dosa setahun yang lalu dan masa depan. Setahun itu kan secara logika nggak masuk itu ya. Kita masih sekarang, kok gimana caranya dosa masa depan dihapus? Itu artinya kita dijaga dari niat pengen melakukan keburukan, itu maksudnya. Jadi kita jangan nyalahkan hadis Nabi, ya bohong hadis Nabi. Enggak, redaksinya memang begitu ya, yang dijelaskan oleh pendapat ulama. Nah, ulama ini pendapatnya dia nggak main-main ya. Ya, mereka pakai firasat, mereka terdapat mulham ya, dalam tidurnya, dalam mimpinya, dalam perenungannya itu dapat ini. Dan memang orang yang rajin puasa itu sebenarnya tertahan dia. Ya kita sehari-hari aja. Yang puasa itu pasti, saya puasa nih, enggak jadi. Artinya dia agak ngerim tuh. Dan yakinlah dengan puasa-puasa begitu kita ini. Insyaallah nanti kita ingatkan kalau ada event-event. Dan Bu Haji biasanya ingatkan tuh kalau apa tuh? Ayam bid ya 13, 14 sampai, kecuali kemarin Zulhijjah Muharram ya. Itu tasyrik, itu enggak boleh tiba-tiba saking nasyatnya, marilah puasa. Haram puasa kok tanggal 13-nya. Ya. Insyaallah demikian. Mohon maaf jika lewat waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik dan benar Allah dan dari Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Teruntuk yang telah mendahulu kita semuanya, siapa saja dari jamaah-jamaah kita, keluarga kita, semuanya kita niatkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.